Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ACES, kedua MAPI, ketiga RALS, keempat LPPF, kelima AMRT, keenam SAME, dan ketujuh SCMA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ACES yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 6% ke harga 1.325. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Bahkan seminggu kemarin asing terus net buy ya. Baru satu hari net sell, cuman itu pun tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ACES diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ACES ya bisa dikatakan mantul dari bottomnya ya. Jadi memang ada bottom di daerah 1250 sampai 1200, tapi dia mantul. Apakah ini pertanda reversal? Belum ya, karena bisa dikatakan ACES masih downtrend. Jadi untuk target kenaikan reboundnya ini 1400 ya. Yang sudah punya ya pasang trailing stop, jaga-jaga kalau nantinya ACES ini gagal breakout 1400 bisa profit taking, karena ke situ arahnya dulu ya, belum reversalnya belum. Kalau ini ditarik dari atas ke bawah juga masih downtrend ya nih, jadi masih panjang ya nih. Dia harus lewat dulu 1400 sampai 1500 ini baru bisa ada pembalikan arah. Tapi ada juga yang tipe risk taker, berani ngambil resiko sebelum dia breakout, dia beli duluan. Misalnya ada yang beli di area bottom sini, ada juga seperti itu. Cuman ya biasanya mereka disiplin cut loss, potensi untuk dapat gain ya, profit kalau beli di area bottom walaupun belum ada sinyal reversal atau belum juga konfirmasi seperti ini. Ada yang berani ya, cuman mereka seperti saya bilang tadi, berani resiko ambil cut loss, disiplin cut loss. Memang resikonya lebih besar. Keseringan kalau memang arahnya belum uptrend ya sering cut loss biasanya mereka. Tapi ada juga yang ya kalau ACES ini berbalik arah, mereka profit taking atau jual di BP biar nggak cut loss ya. Bisa ada yang seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya contohkan, misalnya mereka beli ini kemarin pas candle doji ini spekulasi buy. Jadi pas dia naik, mereka ikut naik. Juga mereka pasang trailing stop, jaga-jaga kalau dia berbalik arah, mereka bisa profit taking setengah dari profitnya, atau mereka bisa jual untuk konfirmasi, jual di BEP. Bisa ada yang seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu yang berani seperti itu ya juga nggak masalah. Jadi potensi profit mereka lebih besar, karena kalau benar-benar 1250 ini bottom, mereka akan dibawa naik lebih tinggi, profitnya lebih besar. Nah, beda cerita yang beli nunggu konfirmasi. Memang profitnya nggak sebesar kalau mereka beli dari bawah, tapi lebih aman. Resikonya lebih kecil kalau beli nunggu confirm breakout dari pola downtrendnya itu. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman pilih aja mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing ya. Kalau mau coba-coba beli di daerah bawah, di daerah bottom walaupun belum konfirmasi juga boleh, nggak ada masalah. Cuman ya harus strateginya disiplin cut loss atau jual BEP ya. Kalau misalnya ada yang beli di area bottom ini, kalau dia berbalik arah dan jebol bottom ini harusnya lanjut turun lebih dalam. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk ACES. Konfirmasinya ya 1400 lah sampai 1450 ini. Jadi untuk minggu ini kalau market rebound, ACES akan mengarah ke 1400. Target kenaikan ACES minggu ini. Jadi seperti itu untuk ACES. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MAPI yang hari Jumat kemarin ditutup naik 2,41% ke harga 635. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Seminggu kemarin juga asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI juga sudah mulai sideways, tidak membuat low baru ya, dan sudah mulai sideways. Kalau dilihat histori sebelumnya, ada memang area base sideways untuk MAPI. Ini ya, di range harga 620 sampai 660. Jadi kalau MAPI ini benar-benar rebound, target kenaikannya 65 ya. Kalau mampu lewat, apalagi confirm breakout 665, bisa sampai
700 dan 730. Jadi ke sana arah untuk MAPI. Apakah bisa spekulasi buy? Ini kan belum konfirmasi, tapi kalau Bapak Ibu yang mau disiplin cut loss ya boleh aja, coba aja terus spekulasi buy. Target profitnya ini 665 aja 5%, cut lossnya cuman sekitar 3,98% ya, sekitar 4% ya. Dan kalau MAPI ini mampu melewati 665 atau tutup di 675, potensinya ya 700 sampai 730. Jadi seperti itu untuk MAPI. Saham downtrend juga ya. Kalau ditarik dari atas nih, konfirmasinya memang di atas 750 untuk kembali reversal, dan dia juga kembali breakout dari pola descending triangle-nya ini. Nah, dia kan sudah keluar. Jadi ya emang turun lebih dalam karena jebol support descending triangle-nya ini di area 730 untuk MAPI. Jadi seperti itu untuk MAPI. Saham downtrend ya, kalau mau coba spekulasi buy yang penting disiplin cut loss ya. Jadi seperti itu untuk MAPI ya. Di saham downtrend juga ada peluang profit, tapi harus disiplin cut loss. Cuman resikonya memang keseringan cut loss kalau beli belum di area-area bottom yang cukup kuat dari melihat histori sebelumnya. Kalau melihat histori sebelumnya memang 620 ini cukup kuat menahan harga MAPI ya. Terlihat ya ada pantul. Nah, kuncinya memang harus lewat dulu 660. Kalau bisa lewat 660 ya bisa naik. Kalau enggak ya dia turun lagi. Apalagi kalau jebol 620, potensi MAPI bisa sampai 550. Seperti itu untuk MAPI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada RALS yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 670, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS seperti gambaran saya ini masih nurut ya. Dia berarti RALS ini sideways di range harga supportnya 650 dan resistennya 700 sampai 710. Nah, kalau Bapak Ibu yang kemarin beli di area support, ya udah jaga-jaga aja. Semoga aja RALS minggu ini bisa lanjut naik ke 700 ya, karena RALS masih bergerak sideways. Ini cocok untuk swing trade karena ya beli dekat support, jual dekat resisten itu cukup besar juga profitnya ini. Kisaran nih kan lumayan 8%, kan sering nih. 2 minggu yang lalu dia sempat dari bottom ke resisten dapat 7% ya. Minggu lalu belum naik, cuma setengah aja nih. Berprofit sekitar 36%. Ya lumayan juga kalau seminggu kemarin dapat 3,6% ya, beli di dekat support, jual dekat resisten. Jadi seperti itu untuk RALS masih sideways. Kalau yang mau spekulasi buy ya tunggu di area support aja di 650 atau 660. Kalau beli di harga sekarang ini resikonya cut lossnya ya sekitaran 4,6%, target profit 5% ya lumayan. Jadi seperti itu untuk RALS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada LPPF yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,25% ke harga 1980. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF masih di dalam uptrend channelnya. Dia sempat coba breakout 2000 namun kembali gagal, tapi membuat candle hammer. Nah, untuk LPPF ini belinya mending sekalian di bawah atau nunggu LPPF ini tutup di atas 2000. Kalau sekali lagi bisa tutup di atas 2000, ada peluang bagus. Cuman takutnya dia kalau langsung rebound bisa tutupnya lebih tinggi, bisa di atas 2000, bisa di 2100, bisa aja sampai 2250. LPPF juga masih menarik karena volume masih besar. Jadi masih, menurut saya masih peluang ke atas. Tapi kalau ternyata LPPF sekali lagi gagal breakout, potensinya turun dulu ke 1900. Kalau 1900 ini dijebol, LPPF akan ke 1800 sampai 1700 lagi. Mending out dulu ya. Kalau yang baru beli di area pucuk ini jebol 1900, jual aja. Karena potensinya bisa sampai 1800 dan 1700. Kalau dilihat dari indikator MACD memang masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat 3 hari.
Cuman ya perlu kesabaran juga untuk LPPF. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli area support hari Jumat, jaga di support, ya udah lumayan juga profitnya ya. Kalau beli aja di 1920, ya udah profitnya udah sekitar 3%. Jadi untuk LPPF menurut saya minggu ini masih potensi untuk kembali uji resistennya 2000. Seperti itu untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada AMRT yang di hari Jumat ditutup di harga 1245 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, AMRT diakumulasi bahkan dari pertengahan Juni ya, baru 1 hari dia jual di hari Jumat kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMRT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AMRT cukup bagus karena AMRT masih uptrend, masih strong uptrend. Cuman memang ini kalau dilihat dia membentuk ini ya, masih uptrend nih. Dia bisa membentuk pattern flag atau rising wedge ya. Tapi arahnya masih ke atas karena AMRT juga koreksi dengan volume kecil. Nah, kuncinya AMRT jangan sampai jebol 1200. Jadi seperti itu. Untuk AMRT potensinya masih bisa ke atas. Targetnya minggu ini uji kembali resistennya 1320. Kalau dilihat ini AMRT juga masih bergerak di area base atau konsolidasi ya di range harga ini. Nah, ya dia berapa kali reject supportnya 1250. Jadi seperti itu. Untuk AMRT yang penting nggak jebol 1200 ini ya. Toleransinya 1200 nggak dijebol, masih aman untuk AMRT. Kalau Bapak Ibu yang mau coba nyicil, beli aja AMRT dulu di 1245. Atau kalau mau beli sekaligus juga ya silahkan. Tapi cut loss saja kalau jebol 1200, bisa cut loss di 1185 atau ya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Targetnya masih sama 1320, sekitar 6,2%. Cut lossnya tadi sekitar 4,6%. Jadi risk rewardnya masuk ya 1:1. Kalau tertarik boleh aja ya. Jadi untuk AMRT menurut saya selama di atas 1200 masih aman dan masih bisa lanjut naik. Dan bahkan AMRT bisa aja nanti breakout lagi 1320. Seperti itu untuk AMRT. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada SAME yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,34% ke harga 625. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SAME sekarang ada di supportnya 625. Kalau itu dijebol ya bisa dibilang itu support minor 625. Kalau itu dijebol ya SAME bisa ke 580. Idealnya belinya memang di 580. Ini harga tanggung. Walaupun dalam seminggu kemarin SAME selalu dipertahankan supportnya 625. Tapi kalau jebol ya arahnya ke 580. Untuk SAME ya tunggu aja di 580 590 ini aja. Atau Bapak Ibu bisa nyicil dulu di 625. Kalau skenario dia turun dulu, beli lagi di 585 atau 590. Kalau jebol 580 jual aja. Kalau nggak mau jual bisa asal siap dibawa ya, skenarionya bisa sampai 500 kan. Ini dilihat cukup nurut juga dengan support resisten. Untuk SAME biasanya mantul dari support. Nah jadi seperti itu untuk SAME. Kalau dilihat indikator MACD memang masih membentuk golden cross, tapi garis biru mulai mengarah ke bawah lagi, tapi masih bagus ya. Kuncinya memang 580 jangan dijebol. Kalau dijebol ya bisa kembali downtrend untuk SAME. Jadi seperti itu untuk SAME. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada SCMA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,27% ke harga 1820. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, SCMA malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA sudah 2 kali membuat candle doji di area resisten, atau ya bisa dibilang
itu support ya 1800, tapi kalau itu jebol ya siap-siap SCMA bisa ke 1700. Tapi SCMA ini saham mulai uptrend. Jadi walaupun skenario-nya SCMA ini turun dulu ke 1700, ya kemungkinan besar ada pantulan dan dia naik lagi. Karena target SCMA saya ke 2000. Kalau dengan teori ini kalau bisa dibilang pattern flag, jadi dari tiang ke ujung bendera ya bisa sampai 1900 dan 2000. Tapi kalau target sesuai histori ini ya 2000 bisa untuk SCMA ya. Jadi seperti itu untuk SCMA, target 2000. Kalau dilihat dari indikator MACD juga SCMA masih golden cross, masih di atas 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat koreksi hari Jumat, SCMA volume kecil. Jadi menurut saya ada peluang SCMA Senin besok kalau market rebound, SCMA rebound, target terdekat 1900 bisa dicapai. Kemungkinan besar untuk SCMA 1-2 hari ke depan asal market mendukung. Bahkan bisa sampai 2000. Semoga seminggu ini ya SCMA ke 2000. Seperti itu aja untuk SCMA ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.